Summa innahu mongko nulis saktuhune perkara hadasa iku muncul fi ami alfin wa salasamiatin wa salasina ing dalam tahun 1330 Hijriah. Sekarang 1444. Berarti sudah berapa tahun? 330. Sekarang 444. 114 tahun yang lalu munculnya. Muncul pada tahun 1330 Hijriah ahzabun mutanawwi'atun. Ahzabun sopo piro-piro golongan mutanawwi'atun kang warna, golongan yang bermacam-macam. Wa araun lan piro-piro pendapat. Ahzabul mutanawwi'atun suatu piro-piro golongan atau kelompok mutanawwi'atun yang bermacam-macam. Wa ara'ul mutadafi'ah lan piro-piro pendapat mutadafi'ah yang bertentangan dengan agama maksudnya. Wa aqwalun lan piro-piro pendapat. Mutadharibah mana aslinya saling memukul ya, tapi yang dimaksud bertentangan. Dan piro-piro ucapan mutadharibah yang bertentangan, mana aslinya saling memukul. Warijalun lan piro-piro wong lanang mutajazibatun kang narik-narikan, saling tarik ulur. Warijalun lan piro-piro wong lanang mutajazibatun kang tarik-tarikan atau saling tarik ulur. Faminhum mongko iku sebagian saking ahzab mutanawwi'ah tadi di depan piro-piro golongan. Wa minhum iku sebagian saking ahzab atau golongan. Salafiyunah utawi golongan salaf qaimunah kang ngadep alama atas perkara alaihi kang iku atas ma aslafuhum utawi ulama salafnya salafiyun. Minata madhubi sangkeng bermadhab. Ini yang dimaksud ya kita yang ini kelompok kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bil madhabil muayyani kalawan madhab yang ditentukan. Wa tamassukih lan berpegang teguh bil kutubi kalawan piro-piro kitab. Al-mu'tabaratih yang dianggap, al-mutadawilatih yang beredar, wa mahabbati ahlil bait
lan mencintai keluarga Nabi. Wal auliya lan piro-piro wali, wassolihina lan piro-piro orang soleh. Wa tabarrukih lan ngalap barokah. Wa tabarrukih lan ngalap barokah bihim kalawan, dikasih tanda ya, bihi kalawan ahlul bait wal auliya was solihin, di depannya kasih tanda bihim kalawan ahlul bait para habaib umpamanya, wal auliya para wali dan orang-orang soleh, ahyaan hale ing dalam waktu hidup, wa amwatan lan ing dalam waktu wafat atau meninggal. Wa ziyaratil kuburih lan ziarah kubur. Wa talqinil mayyitih lan mentalkin mayit, menuntun mayit. Menuntun mayit biar bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Wassadaqati lan bersedekah. Wassadaqati lan bersedekah anhu sangking mayit. Anhu sangking mayit. Wa tiqadis syafaati lan meyakini adanya syafaat. Wa tiqadis syafaati lan meyakini adanya syafaat. Wa naf'id du'aih lan manfaatnya doa. Wa naf'id du'aih lan manfaatnya doa. Wa tawassuli lan tawassul. Wa ghairi dzalika dan yang lainnya. Wa ghairi dzalika dan yang lainnya. Penjelasannya termasuk dari kelompok-kelompok yang ada di tanah Jawa. Kalau saya memahami tanah Jawa ini, mungkin ada kemiripan dengan tanah Jawa yang ada dalam kitab salaf. Kalau dalam kitab salaf, ya kalau bahasa tanah Jawa itu bukan cuma Jawa saja. Jawa tapi yang dimaksud adalah Indonesia. Paham ya? Dalam kitab Hamish pinggirannya I'ana ada bahasa seperti ini. Naqluz zakah min baladi Jawa ilal Makkah al-Mukarramah. Memindah zakat dari negara Jawa ke dari negara Jawa ke negara Makkah al-Mukarramah. Jadi Jawa itu bahasa beladun, negara ya. Artinya apa? Kalau kita menemukan di sebuah kitab pakai bahasa Jawa, itu yang dimaksud bukan cuma Jawa saja, tapi yang dimaksud adalah Indonesia. Kenapa? Karena seperti ini mungkin perkiraan saya ya. Pertama, Jawa itu memang pulau yang terbesar se-Indonesia. Yang kedua, sebelum terbentuknya Republik Indonesia, karena bahasa ini kan semuanya apa? Jawa ya kan. Kerajaan-kerajaan terbesar ada di Jawa ya. Kerajaan Majapahit. Bahkan kerajaan Jawa itu kan melebar ke negara-negara tetangga ya. Jadi negara tetangga itu termasuk berada di bawah naungan kerajaan Majapahit. Makanya pakai bahasa Jawa. Itu yang saya temukan pertama dalam kitab pinggirannya I'ana. Yang kedua dalam kitab Fatawa Qurratul Ain bi Fatawa Ismail Az-Zain.
Qurratul Ain, fatwanya Imam Ismail Zain, ada seperti ini. Bahwasanya tentang masalah barometer negara itu dianggap negara Islam atau negara bukan Islam. Negara Jawa itu termasuk Indonesia atau Jawa itu dikatakan negara Islam. Kenapa? Karena sudah pernah dikuasai atau ditakluk oleh Islam. Paham ya? Jadi walaupun sekarang anggaplah ada beberapa agama di Indonesia umpamanya, tapi Indonesia ini hakikatnya dianggap negara Islam. Kenapa? Karena sudah pernah dikuasai dan ditakluk oleh Islam, termasuk Kerajaan Demak Bintoro ya. Kerajaan Islam pertama kali. Paham ya? Setelah runtuhnya Majapahit, baru bangkit Kerajaan Demak Bintoro. Kerajaan Demak Bintoro pernah nyampe ya ke Demak, Jawa Tengah? Belum. Nah, kerajaan Islam pertama kali. Kok bisa nggak pernah nyampe ya? Saya itu sudah 15 kali. Gratis juga. Jadi kalau dari Tuban, terus Sarang, Rembang, Pati, Demak, terus sana ya ada kerajaan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama kali. Terus Pati baru masuk ke Sunan Kudus. Jadi beliau yang menguasai, akhirnya yang menghancurkan para penjajah, para Portugis. Karena pada waktu itu ketika kerajaan Majapahit hancur, terus dikuasai oleh kerajaan yang lain. Kerajaan yang menguasai ini bekerja sama dengan para Portugis ya, dengan para penjajah. Akhirnya yang bisa mengalahkan mereka adalah kerajaan Demak Bintoro. Jadi dalam waktu yang berdekatan pernah Demak Bintoro itu mengalahkan beberapa perangan. Jadi termasuk Portugis. Jadi mungkin ada 4 atau berapa perangan. Akhirnya disitulah Islam baru jaya. Lah pada waktu itu pertama yaitu kelompok yang dimaksud ya berarti kelompok kita ini, karena kelompok ini berpegang teguh kepada mazhab tertentu. Mayoritas Syafi'i. Secara umum ahli sunnah wal jamaah kan 4. Cuman di Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i fikihnya. Makanya kalau kita sholat ya harus disesuaikan dengan daerahnya. Karena kita ada di Indonesia, berarti ya kita mengikuti ulama-ulama yang ada di Indonesia. Berarti ketika kunut ketika subuh pakai kunut, kecuali mungkin kalau kita ada di Jogja umpamanya. Paham ya? Kalau kita ada di India, Fano umpamanya nikah dengan orang India, karena di India itu mazhabnya Hanafi, yang mengikuti yang ada di India. Yang jelas mazhab tertentu itu ada 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Cuman kalau di Indonesia itu mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Dan kitabnya Kutubul Mu'tabarah Al-Mutadawilah, kitab-kitab yang bisa dibuat rujukan dan tercetak. Paham ya? Kenapa yang mazhab yang dianggap kok cuma 4, padahal mazhab itu banyak? Karena mazhab mereka tidak terbukukan. Mereka beliau punya santri, tapi santrinya tidak membukukan. Contohnya ada mazhab Imam Daud Al-Dhahiri yang memperbolehkan akad nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Ini imam, tapi kita haram mengikuti beliau. Kenapa? Karena mazhabnya tidak dianggap, mazhabnya tidak mu'tabar. Loh kok bisa? Karena mazhab beliau tidak terbukukan.
Jadi termasuk salah satu syarat mazhab itu dianggap mazhabul mu'tabarah, kutubul mu'tabarah, mazhab yang dianggap salah satunya harus mudawwanah. Apa mudawwanah? Terbukukan. Paham ya? Harus terbukukan. Sedangkan mazhab siapa tadi? Imam Dawud Ad-Dhahiri yang mengatakan nikah itu boleh saja tanpa wali, tanpa saksi.